itu pagi ini kita membahas tentang amal-amal utama di bulan Ramadan itu apa saja. Harapan kita dengan membahas ini bisa menjadi bekal bagi kita nantinya begitu memasuki bulan Ramadan, kita siap dengan amal-amal yang utama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, saat ini kita berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Orang menyebutnya nisfu Sya'ban. Berarti sekitar 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu. Untuk itu pagi ini kita membahas tentang amal-amal utama di bulan Ramadan itu apa saja. Harapan kita dengan membahas ini bisa menjadi bekal bagi kita nantinya begitu memasuki bulan Ramadan, kita siap dengan amal-amal yang utama itu. Para jamaah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, insya Allah nanti masuk, kalau menurut kalender Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 malam 13. Tanggal 12 itu hari Senin, itu kita sudah mulai sholat qiyam Ramadan, tarawih. Selasa paginya kita mulai berpuasa. Itu kalender yang sudah kita dapatkan. Nah, di bulan Ramadan nanti selain kita melaksanakan ibadah shaum atau puasa, kita akan mendapat kesempatan untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, lebih tepatnya, lebih bagusnya itu kalau tadarus Al-Quran, kemudian bersedekah. Di dalam sedekah itu termasuk zakat nanti di dalamnya. Kemudian umroh, ini masih bermasalah sama sekarang ya. Apa kira-kira nanti diizinkan untuk umroh itu? Dan kita ingin juga dapat info yang lebih jelas apakah musim haji yang akan datang masih tutup seperti kemarin untuk Indonesia ya. Kemudian iktikaf termasuk amal yang istimewa di bulan Ramadan. Kemudian memburu Lailatul Qadar, dan secara umum zikir, doa dan istighfar. Itu amal-amal utama yang perlu kita persiapkan untuk bisa kita lakukan pada
bulan Ramadan. Para jamaah, kita bahas satu persatu dengan durasi yang tidak harus sama dari kira-kira 8 topik tadi itu. Yang pertama, as-shaum asyam. As-shaum asyam artinya al-imsak, menahan. Mungkin bahasa yang lebih enak itu mengendalikan diri. Jadi kita berpuasa berarti kita mengendalikan diri. Hanya yang kita kendalikan, yang paling umum dan mudah kita lihat atau kita rasakan adalah mengendalikan diri dari makan, minum, merokok termasuk minum ya, minum udara. Gak disebut rokok, kok sepertinya berarti boleh dong, gitu, bukan. Jadi ulama kita Indonesia udah menyepakati itu termasuk dianggap seperti minum ya. Jadi makan, minum, kemudian berkumpul suami istri, itu yang awam, yang umum ya. Itu yang dikendalikan. Kemudian para jamaah, dari ibadah puasa ini yang paling penting, ini harus kita catat baik-baik dan kita patrikan dalam hati kita. Pada saat kita berpuasa nanti itu harus imanan wahtisaban. Itu yang kita garis bawahi. Kita nanti berpuasa di bulan Ramadan itu jangan sekedar mengikuti tradisi umum ya, yaitu poso, sasi poso. Mungkin masih ada di antara kita, tapi saya berharap tidak ada di antara kita ini yang suka ngaji ini, yang berpuasa itu ya seperti agak terpaksa. Nah, mengapa dia puasa? Dia malu kalau nggak puasa. Mengapa malu? Karena teman-teman, orang-orang di sekitarnya pada puasa. Sehingga ketika ditanya, Mas, lapo sam nggak poso? Isin rek masa gak poso? Wabe lo pada poso, masa ada gak poso dewi. Lah, puasa seperti ini berarti puasa karena tradisi. Lah kita jangan seperti itu. Tapi kita tetap menghormati orang yang seperti ini, berarti memang imannya baru mulai. Kalau tidak harus duisin lah ya. Daripada sing gak poso gak duisin gitu kan ya. Nah, ini masih mendingan. Tetapi dari aspek ibadah sunnah, maka orang ini masih sia-sia. Tidak ada artinya ibadah puasa tadi itu. Karena belum imanan wahtisaban. Jadi intinya dua ini para jamaah, kita puasa itu imanan, artinya ketika kita puasa itu dengan penuh kesadaran ini perintah Allah gitu. Ini perintah Allah ini. Sehingga kita harus sami'na wa ata'na. Itu imanan di antara maknanya. Wahtisaban, makna umumnya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kita puasa itu bukan karena siapa-siapa, karena Allah, dan untuk mendapatkan pahala dari Dia, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa yang harusnya kita lakukan. Jadi atas dasar imanan wahtisaban. Nah, Nabi menjanjikan kalau kita nanti bisa berpuasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama dzambi, dijamin akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ya, tapi syaratnya tadi itu imanan wahtisaban. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian para jamaah, orang yang puasa dengan imanan wahtisaban itu akan ditunjukkan dalam kehidupan keseharian. Orang ini akan benar-benar menjaga diri,
Di antaranya adalah tidak akan berdusta, tidak akan bersikap bohong. Sebab kalau dia berpuasa dengan tidak puasa, tidak makan, tidak minum, tapi masih bohong, masih berdusta, masih suka ngirim berita-berita hoax, ayo hati-hati ini ya. Saya berharap teman-teman tidak suka ngirim berita di WA, kecuali mikir 7 kali, sampai yakin banget bahwa yang disampaikan itu benar. Kalau tidak, rawan dengan dusta. Jadi sumber dusta yang paling banyak sekarang adalah WA. WA paling banyak. Baru kemudian Facebook dan sebagainya. Jadi saya lihat itu, grup manapun banyak hoax. Grup kita yang muslim juga banyak hoax. Non-muslim juga banyak hoax. Dan di antara penyebab hoax adalah karena ketidaktahuan kita. Tanda petik kebodohan kita. Ada berita, wah menarik, langsung dikirim, padahal itu hoax. Itu banyak kasus seperti itu. Karena itu maka Nabi dulu pada zamannya itu sudah mengingatkan, ya, cukuplah seseorang dianggap berdusta, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang dipandang berdusta, kadziban. Kafa bil mar'i kadziban. Ya, jadi seseorang sudah pantas dianggap pendusta apabila begitu menerima berita langsung disampaikan. Itu, dan banyak kan kita seperti itu. Ini hadis sahih Muslim. Jadi hati-hati. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditha bi kulli ma sami'a. Jadi seseorang sudah bisa dikatakan suka berdusta apabila suka memberitakan apa saja yang dia terima. Kalau zaman Nabi bahasanya yang dia dengar. Kalau sekarang lebih umum yang diterima, baik mulai didengar maupun dari tulisan-tulisan, sama saja. Hati-hati nanti kalau puasa itu. Jadi WA itu harus benar-benar lurus. Jangan dijadikan sebagai ajang untuk berdusta, bisa merusak puasa kita. Nah, kalau ada orang sudah berpuasa seperti sebaik itu, ya mestinya sudah rela tidak makan, tidak minum dan sebagainya tadi itu, tapi masih berdusta, maka dikatakan sini falaisa lillahi hajah, Allah tidak akan ngereken, Allah tidak akan memperhitungkan amalannya itu. Artinya sia-sialah amalan orang yang puasa tadi. Saya kira ini untuk kita semua ya, diri kita yang sudah akrab dengan WA itu hati-hati, jangan asal share. Kalau perlu pray, tidak nge-share itu lebih baik. Nge-share, pray dulu. Ya, kecuali benar-benar yang kita yakini tadi itu. Bahasa saya tadi mikir 7 kali dulu. Untuk lebih berhati-hatinya sebelum nge-share ke orang lain itu loh. Misalnya itu kok ayat itu dicek betul benar ke ayat ini. Sebab tidak sedikit para jamaah dicantumkan hadis riwayat Muslim, setelah saya cek bukan hadis dhaif, bahkan palsu, dibatasi hadis Muslim. Ini kalau kita nggak hati-hati berbahaya. Lalu bagaimana puasa kita supaya bagus? Jabir bin Abdullah pernah memberikan nasihat, idza sumta falyasum sam'uka. Apabila engkau berpuasa, maka kendalikan juga pendengaranmu, sam'uka, pendengaranmu dikendalikan. Wa basaruka, juga kendalikan penglihatanmu, matamu, kendalikan. Wa lisanuka, dan juga kendalikan lidahmu. Dalam bahasa yang lebih populer itu jangan sembarangan ngomong. Itu lebih baik. Kalau sembarangan mendengarkan kurang. Ini kalau ngomong itu cocok. Jangan asal bicara. Oh begitu. Jadi kalau puasa itu jangan asal bicara. Bukan berarti kalau tidak puasa boleh, bukan. Waktu puasa itu kita berlatih. Berlatih untuk mengendalikan telinga atau pendengaran. Berlatih mengendalikan mata atau penglihatan. Berlatih mengendalikan lidah atau mulut. Ya. Supaya tidak asal bicara. Ini nasihat siapa? Jabir bin Abdullah. Jadi puasalah seperti itu. Kemudian
Wa ta'dzal khatim. Jadi hati-hati telinga, mata, lidah jangan digunakan untuk hal-hal yang dusta dan yang haram. Wa ta'dzal khatim juga tinggalkan. Mungkin pernah menyakiti khatim, pelayan. Waktu puasa jangan sampai dilakukan itu. Jaga betul, latih itu. Wal yakun alaika waqar wa sakinah yauma syami. Jadi tampilkan dirimu suasana yang teduh, yang sejuk begitu ketika sedang berpuasa itu. Wala taj'al yawma fitrika wa shaumika sawa. Jangan kamu samakan antara puasa dengan tidak puasa. Sebelum puasa suka begini-begini, waktu puasa masih suka begitu-begitu. Nah, jadi para jamaah, ini bahasa pendidikan, intinya bulan Ramadan itu jadikan bulan untuk melatih diri, untuk mengkondisikan diri dengan melatih menjaga telinga, menjaga penglihatan, menjaga lidah agar tidak digunakan sembarangan. Intinya seperti itu. Nah, para jamaah, kita bisa membayangkan ya, dalam satu bulan kita berlatih seperti itu, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga lidah, kita latih itu untuk yang baik saja. Masya Allah, apa jadinya kita? Insya Allah la'alakum tatakun akan tercapai. Nah, masih masalah puasa ini perlu saya tambahkan agak banyak dibanding dengan 7 poin yang lain. Saya ingatkan kembali, usahakan ketika kita berpuasa itu makan sahur. Makan sahur itu sunnah yang sangat penting. Jadi andaikan perut kita lagi tidak nyaman, kemudian kita tidak bernafsu sama sekali, minimal air tawar atau air putih. Kita saharu walau jur'atama, sahurlah walaupun sekedar air putih. Jadi kalau misalnya makan nasi enggak kolu, kurma juga enggak kolu, mungkin saking wiopo perutnya itu, maka air putih walaupun seteguk saja usahakan. Sebab itu nanti bisa lebih meyakinkan untuk puasa, dan keyakinan itu bisa memperkuat jiwa kita, akhirnya tubuh kita ikut kuat. Makanya beda orang yang pas hari Senin yang biasa puasa dengan orang yang hari Selasa ketika tidak puasa. Bedanya apa? Hari Senin jam 12, jam 1 siang dia tidak ingin makan. Tidak ingin, dari niat tadi itu membuat tidak ingin tubuhnya juga tidak merasa lapar. Ketika dia betul-betul niat puasa tadi itu. Karena apa? Dikontrol oleh niatnya tadi itu. Beda dengan hari Selasa ketika dia nggak puasa. Baru jam 9, waduh, ini udah minum kopi gak enak rasanya. Bahkan pakai jam 6 itu, entira kopi ini, entira teh atau apa gitu. Kan begitu, beda. Sehingga niat itu memperkuat. Makanya kata-kata jur'atama, seteguk itu bisa memperkuat kita sampai kepada fisik nanti ketika kita puasa. Kemudian niat para jamaah. Nah, ini kadang-kadang juga jadi pembahasan. Nah, kita sampaikan di sini bahwa niat berpuasa itu sebagian besar ulama menganjurkan untuk berniat pada malam hari, setiap hari. Malam pertama, malam kedua, sampai malam terakhir itu tetap niat berpuasa. Ini didukung oleh ulama-ulama kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, ada satu mazhab yang mengatakan tidak apa-apa, niat itu satu kali. Apa itu? Dirapel atau diapakan namanya itu? Di hari pertama itu niat puasa 1 bulan Ramadan. Itu mazhab Maliki. Alasannya apa? Karena puasa Ramadan itu satu paket. Alasannya itu menarik juga itu. Jadi aku niat puasa selama Ramadan itu satu paket. Beda dengan niat puasa Senin, puasa Kamis, itu kan memang harian. Sehingga dalam mazhab Maliki untuk Ramadan boleh langsung malam pertama itu niat untuk 1 bulan. Nah, ini bisa kita baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya, salah satu kitab fikih kontemporer yang sangat terkenal itu, lumayan bisa kita baca.
Saya tidak tahu apa sudah ada terjemahnya ya. Mungkin sudah ya. Itu bagus sekali ya untuk saat sekarang ini. Nah, para jamaah, itu tentang niat. Jadi kalau kita sebaiknya, kalau saya menganjurkan, nanti malam pertama itu hari Senin tanggal 12 malam, dalam hati kita berniat kita akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, berikutnya tinggal sahur kan. Sahur kan begitu setiap hari. Nah, kata ulama, ini ulama ya, ketika orang itu sahur, pada hakikatnya sudah niat itu. Sahur kan jam dini hari, antara jam 2 hingga jam 4 itu kan, untuk sekarang ini. Jadi kalau ada orang sahur, kok gak niat puasa? Wah ya itu aneh gitu loh. Apa kok bangun dini hari kok direwangi repot-repot kok tidak niat puasa? Kecuali kalau tadi niatnya sungkan rek gak sahur ya, kecuali. Tapi orang normal yang beriman maka akan berpikir bahwa ketika dia sahur tadi itu sesungguhnya ada niatan besok paginya akan berpuasa. Sehingga ketika orang sahur hakikatnya sudah niat puasa. Nah, dalam hal ini tidak dituntut atau tidak harus kemudian diucapkan niatnya. Nawaitu samahotin an atai fadis ramadana misalnya dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Itu secara khusus memang tidak ditemukan tuntunannya oleh ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tuntunan ini nggak kita dapatkan dari Rasulullah. Karena itu maka kita cukup memantapkan dalam hati kita bahwa besok kita niat berpuasa. Hari pertama kita niat berpuasa selama 1 bulan Ramadan itu sudah cukup. Nah, bagaimana dengan teman kita yang mengucapkan? Ya nggak apa-apa. Itu keyakinannya. Jadi kita tetap harus menghormati saudara kita yang sepertinya ada kesan mengharuskan mengucapkan itu kan ya. Yaitu kita hormati. Nggak usah dipersoalkan mengenai itu. Tapi kita sudah yakin banget bahwa niat itu tidak perlu diucapkan. Cukup di dalam hati. An-niyatu fil qalb. Baik para jamaah, itu masalah apa tadi? Puasanya. Satu lagi para jamaah, masalah puasa ini. Saya perpanjang nomor 1 ini, karena ini paling pokok di bulan Ramadan kan. Waktu buka puasa. Nah ini, para jamaah, waktu buka puasa itu usahakan disiapkan sebelumnya itu kurma. Kurma ada 2 macam. Kurma basah, kurma kering. Kalau bisa kurma basah atau disebut dengan kurma rutop, itu yang disarankan Nabi. Mungkin biar tidak kaget ya, yang basah-basah itu. Kalau kering kan rutop, angel gigit gitu. Tapi kata Nabi, jika tidak ditemukan kurma basah, tidak apa-apa kurma kering. Katanya begitu, ini hadisnya ya. Jika kurma kering nggak didapatkan ya sudah, seteguk air putih ini. Nah, mungkin ini sedikit baru pakai lain-lainnya begitu supaya nggak kaget ini ya. Itu sarannya ketika kita berbuka puasa. Nah kemudian para jamaah, saya ingin sedikit mempraktekkan ya. Jadi pada saat kita berbuka puasa itu nanti, kalau misalnya bareng-bareng dengan teman, kalau budaya di Arab itu kan pakai talam itu ya, seperti di pondok pesantren saya dulu itu jadi 1 talam atau wadah apa itu untuk berapa orang gitu. Nah, sopan santunnya pertama pakai tangan kanan, kedua mengambil makanan yang di dekat kita atau di depan kita. Tidak misalnya makanan lalu ngambil begini. Ini enggak sopan. Nabi sudah ngajar begitu. Jangan. Tapi kul biyamini, kul mimma yalik, yang di depanmu itu diambil. Kemudian samillah, ucapkan bismillah. Jadi pada saat kita berbuka, kita makan atau minum tadi itu dimulai dengan bacaan bismillah, bukan Allahumma lakasumtu, bukan. Cukup dengan bacaan bismillah. Lah bismillah ini bisa bismillah gitu saja, bisa dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Sama, itu juga artinya basmalah. Di hadis itu samillah kalimatnya, bacalah basmalah. Sehingga bismillah sudah cukup. Dengan nama Allah kan bagus dah. Nah,
kalau ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tangan kanan kita ngambil kurma misalnya, atau ngambil air atau apa, pokoknya kalau mengikuti Nabi tadi itu usahakan kurma basah dulu. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada langsung air putih. Nah, setelah kita pendahuluan atau takjil tadi selesai, kita merasa segar, ucapkan Alhamdulillah. Ini bahasa umum, hadis umum. Nah, ada doa khusus terkait dengan doa buka puasa tadi itu, yaitu bacaan Zahabadz dzama'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Ini dibaca setelah selesai makan minum tadi itu. Bukan makan nasi yang banyak, bukan. Makan tadi apa? Kurma, air. Begitu kita terasa dah basah, uratat leher tadi itu, begitu. Coba kita renungkan maknanya. Zahabadz dzama'u, telah hilang rasa haus. Ini sudah minum apa belum kira-kira ini? Sudah. Nah, kan gitu kan, masuk akal kan. Zahabadz dzama'u wabtalatil uruq, uratat telah basah. Wa tsabatal ajru insyaallah, pahala insyaallah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para jamaah, bacaan doa tadi itu dibaca setelah kita makan minum seperlunya tadi itu. Itu penting masalah buka puasa ini. Tapi walaupun kita punya pemahaman seperti ini, tidak usah menyalahkan orang-orang yang mulai Bismillah Allah itu tidak usah disalahkan. Tapi kalau tanya jelaskan, begitu. Kalau dia bertanya dijelaskan. Jadi ini menurut Syekh ulama bernama Al-Mubarakfuri, kata-kata hadis idza aftara, ketika Nabi berbuka, yaqulu, membaca zahabadz dzama'u, maka dikatakan idza aftara maksudnya apabila ba'dal iftar, setelah berbuka. Itu syarahnya siapa? Al-Mubarakfuri, ulama. Jadi bukan pemahaman saya, pemahaman ulama, saya hanya ngikut saja pemahamannya oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Nah, jadi itu sedikit tentang masalah buka puasa. Pakai tangan kanan, mengambil kurma, kalau ada kurma, kalau bisa kurma-kurmanya basah, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air putih, atau baru yang lain-lain. Kemudian sebelum kita masukkan ke mulut, membaca Bismillah dulu, ya. Kita yakini bahwa ini yang kita makan halal dan kita melakukan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selesai makan minum kita sudah merasa seger, kita mengucap, ini bahasa hadis umum, Alhamdulillah, kemudian baru baca Zahabadz dzama'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Nah, itu masalah puasanya. Nah, kemudian amalan utama yang kedua adalah qiyam Ramadan, sholat lail, sholat tarawih. Sedikit kita sampaikan di sini. Qiyam Ramadan, qiyam artinya menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Yang dimaksud adalah ibadah malam. Yang dimaksud adalah sholat malam. Nah, kemudian sholat ini di belakang hari, jauh setelah Nabi wafat, diberi nama sholat at-tarawih. Dan ulama semua menerima ini, istilah ini. Ya, yang saya tahu semuanya menerima. Termasuk di Muhammadiyah juga masih menulis nama sholat tarawih. Di Muhammadiyah sendiri, walaupun lebih menekankan qiyam Ramadan. Jadi seandainya kita bikin jadwal gitu, sebaiknya qiyam Ramadan, tidak perlu tarawih lagi. Tapi untuk tidak membingungkan masyarakat, kalau masyarakat masih awam gitu, ditambah kurung lah qiyam Ramadan dalam kurung sholat tarawih. Tapi kalau kita yakin bahwa masyarakat kita sudah paham, udah qiyam Ramadan tanpa tarawih gitu. Jadi ini kan bahasa dakwah ya, jangan terlalu idealis, ada lompatan pemahaman yang berat bagi masyarakat, itu kurang menguntungkan. Jadi kita ngasih qiyam Ramadan dalam kurung tarawih itu aja oleh masyarakat tertentu aneh. Loh apa kok dalam kurung ini? Oh, kan gitu. Akhirnya orang mulai ngerti, oh berarti qiyam Ramadan sama dengan tarawih ya. Nah, gitu kan. Pelan-pelan. Itu bagi yang belum ngaji kan. Kalau udah ngaji kan enak, paham aja. Makanya kita menggunakan bahasa seperti ini, qiyam Ramadan atau sholat lail atau sholat tarawih. Nah, berapa rakaatnya? Rupanya Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya. Nah, kemudian Aisyah menjelaskan bahwa sholat Nabi di malam hari itu
baik di dalam Ramadan maupun di luar sama saja 11 rakaat, itu hadisnya. Dan hadis ini dianggap hadis umum tentang sholat malam. Lalu dikatakan Aisyah, di dalam Ramadan ya segitu itu, di luar Ramadan juga segitu itu, 11 rakaat. Tetapi jangan hanya baca hadis itu. Hadis tentang sholat malam itu banyak sekali. Ya, dulu kira-kira 3 tahun lalu di masjid ini telah saya sampaikan juga tentang sholat malam minimal yang kita temukan itu ada 7 model yang dilakukan Nabi. Yang model pertama dalam jumlah 13 rakaat, ya. Untuk yang 13 rakaat ada 2 macam. Kemudian model kedua 11 rakaat, yang ini ada 3 macam caranya. Dan yang ketiga itu 9 rakaat ada 2 model, 2 macam. Untuk yang pertama, yang 13 rakaat ada 2 cara, 2 macam itu. Yang pertama dengan cara 2 yang pendahuluan iftitah itu, lalu 2 5 kali, 10 tambah 2 12, witirnya 1 rakaat sehingga 13 rakaat. Kemudian model yang macam yang kedua dari model 13 ini dengan cara 2 4 kali, berarti berapa? 8, witirnya 5 rakaat. Jadi 8 tambah 5 sama dengan 13. Ini yang dilakukan Nabi. Kemudian macam yang kedua adalah jumlahnya 11 rakaat. Ini ada 3 cara. Cara pertama 4 4 3. Sudah sangat terkenal ini. Yang kedua 2 5 kali, witir 1. Dan cara yang ketiga witir dulu 9 rakaat, baru yang genap 2 rakaat. Jadi ternyata Nabi pernah witir dulu. Kemudian yang 9 rakaat ada 2 model. 2 model itu yang pertama adalah witir dulu 7 rakaat. Kemudian yang genapnya 2 rakaat. Ini mirip dengan yang tadi 11 tadi, yang witir 9. Ini witirnya dikurangi menjadi 7. Kemudian yang kedua dari 9 rakaat ini adalah dengan cara, ini agak sering saya lakukan ketika waktunya agak mepet. 2 3 kali, 6 rakaat kan, lalu witirnya 3 rakaat, sehingga menjadi 9 rakaat. Nah, ulama salah satunya Syekh Al-Utsaimin mengatakan dari sekian model ini semuanya baik. Silakan dicoba mana yang memungkinkan pada suatu saat. Suatu saat dengan jumlah 13, dengan jumlah 11 atau dengan jumlah 9, silakan dicoba. Nanti ada ulama lagi mengatakan saking pentingnya sholat malam ini, kalau dari 7 model kita nggak sempat melakukan, misalnya bangun tidur sudah mendekati jam 4, kan tinggal 20 menit atau 17 menit, mepet sekali waktunya, ya sudahlah, bisa 2 rakaat. Kalau 2 rakaat 1 rakaat tidak ada masalah. Ini hadis umum, kata Nabi, sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Jika sudah khawatir mendekati subuh, witir 1 rakaat. Nah, enggak disebutkan berapa, sehingga suatu saat kita boleh saja sholat malam 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 rakaat genapnya, 1 rakaat ganjilnya, witirnya, itu bisa. Kemudian waktunya habis juga, ya sudah tinggal witirnya saja. 1 rakaat itu juga boleh. Bahkan witir ini saking luasnya para jamaah, boleh dilakukan ba'da isya. Jadi habis sholat isya 2 rakaat ba'da isya witir. Boleh milih 1, boleh milih 3, boleh milih 5, silahkan. Kalau model 1 sampai 5 itu wala yusallimu illa fi akhirih. Salamnya pada yang terakhir. Tapi kalau witirnya 7 rakaat atau 9 rakaat, salam tetap terakhir tapi ditambah dengan duduk tasyahud awal sebelum rakaat terakhir. Kalau 7 berarti rakaat ke-6, kalau 9 rakaat ke-8. Itu hadisnya. Pernah kita sampaikan di sini, ini hanya mengulang sedikit saja.
Nah, bagaimana dengan tarjih? Kalau tarjih yang agak belakang dalam buku itu disebutkan dianjurkan dua pilihan, 4-4-3 atau 2-2-2-1. Nah, yang model lama 2-4-3 itu masih ada dalam buku tarjih lama, tapi di buku baru tidak disebut. Tidak disebut itu artinya tidak menyalahkan yang 2-4-3, tapi tidak menganjurkan. Yang dianjurkan 4-4-3 atau 2-5-1. Itu yang tertulis dalam buku itu. Pernah kita sampaikan di sini dan kita sebar di buku ini. Nah, saya sampaikan lagi bahwa di masjid kami, di Masjid Al-Furqon Taman Jenggala, udah sejak tahun 19 kemarin praktek 2-5-1. Ini akan bertahan 2-5-1. Satu lagi saya tambahkan tentang sholat subuh sekarang. Para jamaah, bulan Maret ini, tarjih pusat telah mentanfir hasil munas tarjih tahun 20 kemarin di Gresik itu, bahwa waktu subuh itu seharusnya mundur 8 menit. Karena itu kalau sekarang jam 4 lebih berapa sini? Macam-macam rupanya ya. Kalau di HP saya 17. Ya, kurang lebih ya. Terserah lah, itu nanti tergantung apa jadwalnya. Ada yang mengatakan 18. Pokoknya jadwal yang sekarang itu tambah 8 menit. Mundur ya, agak terang ya. Kalau siang belum, agak terang. Jadi kalau misalnya kita sepakat jam 4.17 yang sekarang ini tambah 8 berarti apa? Jam 4.25 itu baru azan. Seharusnya begitu. Nah, tadi saya sholat subuh di Salahuddin untuk sementara mengakali dengan cara antara azan dan qomat itu 16 menit. Lama sekali nunggu. Jadi waktu qomat udah masuk subuh, tapi waktu azan belum. Itu ngambil jalan tengahnya. Tapi kami kemarin di Al-Furqon Taman Jenggala, mulai kemarin karena belum bisa nyetel jamnya, itu saya bilang kepada muadzin, tetangga azan sampai selesai dulu baru sini azan. Ya, sementara beda dikit aja dulu. Sehingga kemudian setelah itu diperkirakan nambah berapa menit begitu kita sholat qobliyah subuh persis sudah masuk waktunya, tambah 8 menit. Nah, kemudian dikasih rentang waktu lagi berapa menit untuk teman-teman yang lain juga sholat qobliyah atau sholat fajar itu, sholat sunnah fajar itu. Sebab kalau kita masih azan pada jam sekarang lalu qobliyah, maka itu bukan qobliyah subuh, masih sholat sebelum subuh, sebelum azan subuh maksudnya. Nah, saya nggak tahu apakah Al-Ilham sudah berani membuat itu, belum ya? Tadi azan jam berapa tadi? Enggak, yang tadi tahrin tadi. Enggak, itu takmir itu. Takmir. Enggak, kita kan punya jam ini loh, masalahnya jam ini. Takmir yang membuat keputusan tentu saja dengan pertimbangan masukan dari masyarakat. Nah, kemarin ceritanya gini, kami di Taman Jenggala itu punya angan-angan untuk merubah, tapi gimana ya caranya? Pas kami rapat LPM, Lembaga Muslim, tak undang Pak Syafiq, tak undang juga begitu. Pak Syafiq kan termasuk pengurus di LPM itu. Hadir beliau di tengah-tengah rapat, tiba-tiba beliau mengatakan, bagaimana dengan waktu subuh? Oh, saya baru teringat. Kemudian, ya kalau bisa kita mundur 8 menit. Itu rapat Jumat malam. Sabtu pagi langsung dipraktekkan. Sabtu kemarin. Jadi hari ini praktek lagi. Lah, kita kan punya jam bagus itu. Kelihatannya Al-Ilham belum punya ya. Ya,
Jam bagus itu harganya sekitar 14 juta. Masih murah ya. Tapi begini, kemarin ketika kami bilang kepada programmernya itu minta ongkos 1,5 juta, ngerubah itu dari dari jam sekarang dengan jam yang kita inginkan itu. Ya saya baru tahu. Kalau yang model lama mungkin seperti sekarang ini kita aja bisa itu ngatur itu. Tapi yang baru itu yang agak hampir 1 meter, 1 meter atau lebih itu, lupa saya itu kemarin. Yang agak panjang itu ya. Mungkin lebih 1,20 kira-kira ya. Nah, kira-kira itu, merubahnya itu kemarin ditanyakan 1,5 juta. Saya bilang kepada takmir, jalan saja. Mumpung kita ini ada dorongan dari sana sini gitu. Ini kan tidak mudah itu ya. Di banyak waktu kita kemarin seminar tarjih se-Jawa Timur itu masih belum tahu bagaimana caranya itu. Lah kami tanpa merencanakan kemarin, lalu oleh Allah diberi kekuatan keyakinan, ya sudah praktekkan saja mulai Sabtu pagi kemarin itu. Nah hanya sekarang itu harus dibuat jam ini yang tepat. Kalau masih jam yang lama kan tidak enak, repot kabeh. Akhirnya ya, tapi jamaah diberitahu bahwa ini kita mengundurkan. Akhirnya ya canggung semua hari pertama kemarin. Mungkin sampai sekarang juga masih, karena jamnya masih jam lama kan gitu. Jamnya lama itu maksudnya tanda masuk itu subuh kan masih seperti itu, 4.17. Harusnya kan 4.25 misalnya, tambah 8 menit. Itu belum dirubah, sampai kemarin masih belum dirubah. Karena masih konsultasi programmer tadi itu. Kok cek mahal ya? Siapa yang ngerti IT ini ya? Jadi ngerubah itu saja minta 1,5 juta. Alasannya apa? Membeli sesuatu. Itu yang mahal untuk di situ, dan itu untuk sepanjang masa itu nanti. Dan katanya termasuk walaupun listrik mati, dia masih punya simpanan untuk bisa bertahan. Itu kira-kira yang buat agak mahal itu. Baik, mengapa ini saya sampaikan? Untuk merangsang Al-Ilham berani gitu. Kami yang bukan Muhammadiyah, itu bukan Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah itu. Tapi orangnya Muhammadiyah, pengurusnya itu. Termasuk kami, Pak Syafiq, Pak Januri kan di situ semuanya itu. Itu memberanikan diri untuk merubah, memundurkan 8 menit sesuai dengan keputusan tarjih yang kalau nggak salah 20 Maret kemarin itu. Pokoknya bulan ini ditetapkan oleh, dan itu adalah tanfid yang tercepat sepanjang sejarah Munas Tarjih. Baru 20 ini sudah di tanfid. Biasanya kan sekian tahun baru di tanfid itu kadang-kadang, sehingga agak lama itu. Termasuk yang lain belum tanfid. Dari sekian banyak materi tarjih kemarin, baru ini yang pertama yang masalah pemunduran 8 menit khusus waktu subuh. Jadi waktu buka puasa tetap nggak ada bedanya, jadi nggak ada masalah. Tapi kita akan diuntungkan nanti ketika orang sudah pada tidak makan sahur, kita masih sempat ada 8 menit. Tapi ya ini kita harus konsisten dulu. Setelah konsisten baru menjadi keimanan kita kan. Nah, setelah itu kita boleh. Jadi mereka sudah sholat subuh, kita masih makan, tidak apa-apa. Kalau misalnya waktunya masih ada 8 menit. Tetapi kan usahakan jangan mepet waktu subuh atau sahur itu. Mendekati boleh. Jadi kalau misalnya waktu mereka adzan kita masih bisa lah. Tapi jangan kemudian adzan sudah selesai kita masih makan, itu yang terlalu mepet. Tapi sesekali kan boleh saja gitu ya. Selama keyakinan kita bahwa ini masih dalam waktu belum masuk subuh. Nah, itu. Baik para jamaah, saya lanjutkan ya. Termasuk amalan penting utama di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadi saya membedakan antara qiraah dengan tadarus. Bedanya adalah kalau tadarus ini meliputi lebih dari satu orang. Ada yang membaca, ada yang menyimak, itu tadarus. Darasa, saling mempelajari. Sehingga gunanya apa? Nanti ada pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan kebagusan membaca Al-Quran. Nah, tajwidnya bagaimana, makhrajnya bagaimana. Ya walaupun mungkin di antara sekian banyak
Tidak ada yang ahli betul, tapi paling tidak panjang pendeknya bisa diluruskan. Sebab membaca Al-Quran kalau nggak benar itu kurang berpengaruh, termasuk dalam terapi Quran ini. Nah, ini masuk ke wilayah khusus ya. Jadi masalah terapi Al-Quran itu juga membaca Qurannya harus bagus. Begitu bacaannya dibaca dengan baik, panjang pendek juga tepat, itu berpengaruh kepada terbentuknya energi positif yang akan dialirkan ke bagian mana yang dibutuhkan. Itu sebabnya maka di beberapa tempat ruqyah atau terapi Quran itu tidak dibacakan langsung oleh yang bersangkutan, oleh terapis, tapi disetelkan tape recorder atau HP sekarang itu dengan yang suara yang bagus itu. Tapi seandainya, ini kata ahli terapi, seandainya yang bersangkutan bisa membacakan dengan baik, itu jauh lebih baik ketimbang tape recorder. Jadi suara yang langsung dari terapis itu jauh lebih baik. Nah, di antara terapis yang paling handal, yang bersangkutan yang sakit itu kalau masih bisa membaca Quran. Karena itu maka ketika ada orang sakit tanya kepada saya dan orang itu masih bisa, saya menganjurkan pada yang sakit itu untuk membaca, kemudian keluarganya, baru orang lain begitu. Karena memang Nabi sendiri mengajari membaca sendiri. Tapi pada saat Nabi sudah lelah sekali, lemah sekali, Aisyah yang membacakan, itu pernah itu. Itu masalah terapi Quran, membacakan Quran. Jadi para jamaah bulan Ramadan itu kita tadarus. Nah, minimal membaca Al-Quran, qiraat biasa. Nah, yang kedua inilah yang supaya ada target khatam dalam 1 bulan itu 1 kali paling tidak. Jadi para jamaah, saya menekankan kalau perlu catat baik-baik dalam hati kita, nanti Ramadan itu minimal 1 kali khatam Quran. Usahakan itu. Nabi begitu, Nabi itu bahkan menjelang wafatnya tadarus Qurannya itu konon 2 kali khatamnya. Terus semakin menjelang kematiannya tuh semakin intensif, bukan insentif ya, intensif. Kata keliru lidahnya. Semakin kuat, semakin bagus gitu ibadahnya. Jadi para jamaah silakan ya. Saya sarankan betul ini bareng-bareng ya. Dari rumah masing-masing untuk qiraat ini bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan nanti itu. Syukur bisa lebih. Selain itu jika ada kesempatan silakan tadarus dengan teman. Tadarus tadi ada yang baca, ada yang menyimak untuk bisa mengingatkan mana panjang pendeknya yang kurang tepat. Baik para jamaah, kita lanjutkan, kita percepat aja. Sedekah. Sedekah ini bisa sedekah wajib, bisa sedekah sunnah. Sedekah wajib ya zakat. Ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Para jamaah sebaiknya untuk menyebut zakatul fitri ini tidak usah menyebut zakat fitrah. Ya, kurang tepat. Di dalam hadis tidak pernah ada zakatul fitrati, tidak ada. Yang ada zakatul fitri. Seperti Idul Fitri, tidak ada Idul Fitrati, tidak ada. Makanya kita sudah benar. Besok ada apa ya? Idul Fitri, sudah bagus. Tapi zakat apa? Zakat fitrah, itu tidak ada keterangan itu. Yang ada zakatul fitri. Guru saya almarhum itu waktu itu kira-kira 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu, saya lupa itu. Zakat fitir. Lumayan lah maksud saya. Artinya ingin menghindari kata-kata fitrati. Ya, jadi menjadi zakat fitir. Lah, kalau kita ingin seperti Idul Fitri berarti kan zakat apa? Zakatul fitri. Nah, itu lebih pas dengan naskah yang ada di hadis itu. Nah, jadi ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang wajib zakatul mal sama sedekatul fitri atau zakatul fitri. Nah, tentang zakatul mal ini para jamaah sebenarnya kita tidak dituntut mengeluarkannya pada bulan Ramadan. Tapi orang Indonesia, orang Jawa terutama, ya, itu biasanya mendorong, ya, supaya kita mengeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, mungkin tujuannya untuk memudahkan, mengingatkan, iki usume zakat, ayo kan gitu ya. Yang kedua, memang ada keterangan bahwa
sedekah pada bulan Ramadan itu lebih bagus. Dan Nabi sendiri mempraktekkan, para sahabat punya kesan Nabi itu adalah orang yang dermawan. Begitu masuk Ramadan lebih dermawannya lagi, menunjukkan bahwa Ramadan adalah peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pahala banyak dengan sedekah di bulan Ramadan. Itu sebabnya mbah-mbah kita juga menganjurkan nek zakat ya pas Ramadan lah gitu. Padahal tidak harus Ramadan. Nah, bagi kita termasuk saya yang PNS begini ini bagus juga supaya tidak berat-berat mengeluarkan zakatnya itu tidak langsung pada bulan Ramadan tapi per bulan. Jadi misalnya kalau zakat saya itu sekitar 8 hingga 10 juta misalnya per tahun, maka bisa dikeluarkan 500, 1 juta, 1 juta 500, sehingga pas setahun tuh kira-kira mencapai 8 hingga 10 juta misalnya kayak gitu. Itu lebih ringan. Nah, lebih mantap lagi bagi yang bersangkutan ketika zakat itu dikeluarkan untuk sebuah momen yang sangat membutuhkan saat itu. Misalnya masjid tiba-tiba membutuhkan dana besar. Nah, bisa zakat kita sampaikan pada sana itu, amilnya panitia itu. Sehingga sebagian mungkin tidak 100% ya, dari misalnya kalau 8 juta itu mungkin 5 juta kita serahkan pada masjid untuk mengelolanya, bangun insan itu mungkin lebih terasa manfaatnya. Tapi kalau ingin lebih leluasa, lebih merata, pakai lazismu. Karena lazismu itu yang paling tahu harusnya ya peta kebutuhan dana itu. Nah, jadi ada baiknya lazismu ini mengedarkan ke semua warga, termasuk ke masjid, lembaga pendidikan, dengan ungkapan apabila membutuhkan silahkan menghubungi lazismu. Ini ono ya dikasih, ini enggak ya nanti dulu kan gitu. Tetap harus ada ungkapan seperti itu kan, tidak mungkin selalu ada. Dan ketika menyumbangkan juga tidak harus 100%. Masjid membutuhkan 100 juta, mungkin kita sumbang 10 juta. Untuk merangsang yang lain ikut nyumbang ke masjid itu. Nah, antara lain seperti itu. Jadi kembali kepada sedekah pada bulan Ramadan ini adalah sedekah yang lebih bagus lagi momentumnya karena dicontohi oleh Nabi bahwa wakana ajwatu mayakunu fi Ramadan. Beliau begitu masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Artinya ditingkatkan tingkat kedermawanannya itu. Baik para jamaah, kita persingkat. Berikutnya adalah nomor 5, iktikaf. Nah, iktikaf ini para jamaah, walaupun sudah pernah kita sampaikan lagi. Iktikaf itu idealnya, kalau misalnya jumlah Ramadan ini 30 hari, maka iktikafnya ini adalah mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Dan lamanya 10 kali 24 jam itu iktikaf yang sempurna. Jadi ceritanya Nabi itu begitu nanti tanggal 20 masuk malam Ramadan itu maghrib itu sudah masuk ke masjid dan tidak pulang-pulang. Nah, masalahnya kita ada nggak yang bisa itu? Ya, mungkin udah pensiun itu. Ya saya juga mohon maaf, saya baru bisa bicara ini, belum bisa mengamalkan ini. Tapi ingin sebenarnya itu, nggak tahu ya suatu saat barangkali ada kesempatan untuk ini. Jadi idealnya itu sekarang gini loh, kalau kita mengatakan loh kita pada sibuk, terus kita tanya apakah Nabi nggak punya kesibukan? Gitu kan ya? Apakah Nabi tidak punya kesibukan? Loh Nabi kok bisa? Tanggal 20 malam itu sudah masuk masjid, pulangnya nanti pas malam Idul Fitri. Baru pulang. Bagaimana itu? Ini artinya bahwa kita harus sadar bahwa kita itu masih jauh dari sempurna untuk meneladani Nabi. Nah, paling tidak ini kan menjadi wacana bagi kita. Oh, siapa tahu sewaktu-waktu ada di antara kita mendapatkan peluang emas ini untuk bisa iktikaf 10 kali 24 jam. Nah, sekarang ini takmir sudah bagus-bagus ya, dalam pengertian memberi peluang untuk iktikaf agak lama, walaupun part time.
Itikaf part time, artinya sebagian waktu. Jadi tidak 24 jam tapi mungkin 2 jam, 3 jam atau berapa jam. Kan banyak yang kita lihat di beberapa masjid itu jam 10 malam masuk masjid gitu ya. Nanti habis subuh pulang kan gitu ya. Ya lumayan lah itu. Itu namanya itikaf part time. Sebagian waktu. Ya. Memang kata Imam Syafi'i boleh. Jangankan 2-3 jam, ketika duduk beberapa saat, niat itikaf itu sudah sah. Saatan bahasanya itu. Mungkin 1 jam atau berapa itu sudah boleh. Asal kita niat itikaf, kemudian mendekatkan diri pada Allah, kita berzikir, beristighfar, berenung segala macam, nah itu sudah masuk ibadah itikaf. Itikaf kan berdiam dalam masjid. Intinya di situ. Sehingga berapapun waktunya boleh. Tapi tadi Nabi beri contoh, itikaf itu dilakukan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ini hadisnya. Jadi karena Rasulullah Nabi itu ya'takifu beritikaf al-asr awakhir 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya suatu saat kita menemui Ramadan itu 29 hari, berarti itikafnya mulai tanggal 20, bukan 21 lagi. Kalau membahas tentang 10 hari. Jadi bukan tanggal. Nabi dalam hadisnya ini, kata beberapa sahabat ini, Nabi itikaf 10 hari terakhir. Jadi bisa mulai tanggal 21, bisa mulai tanggal 20, tergantung 10 hari terakhir itu seperti apa. Nah, itikaf ini juga saya baru mendapatkan info beberapa hadis yang baru. Itikaf selain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa sangat bagus. Itikafnya itu. Makanya ini digandeng sama umroh tadi itu cocok. Jadi sudah bisa umroh di bulan Ramadan, lalu bisa itikaf di masjid yang utama. Masjidil Haram paling bagus. Yang kedua di Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Itu itikaf yang bagus, yang lebih utama. Oh ini baru umrah ya. Nah umrah ini termasuk para jamaah. Mengapa saya katakan bagus sekali? Sebentar ini saya bacakan hadis terakhir ini. Di bagian bawah ini, fa inna umrotan fi Ramadan, karena umrah yang dilakukan pada Ramadan takdi hajatan ma'i, sama dengan haji bersama aku, kata Nabi. Bisa kita bayangkan, kisah haji tak kesuapi loh. Ini ditambah dengan haji bersama Nabi. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Itu sebabnya para jamaah kalau panjenengan ada rencana umroh, cobalah cari yang Ramadan. Itu kan beragam tuh, ada yang 10 hari, ada yang 2 pekan, ada yang 20 hari atau 3 pekan. Ada yang 1 bulan. Silakan diambil yang mana itu. Lah kemarin saya diajak teman, waduh belum berani nih. Ini masih belum buka ini. Masih belum buka sekarang kan. Buka baru untuk orang tertentu saja. Kita belum boleh nih orang Indonesia ini. Belum selesai vaksinnya. Ini Bapak-bapak kalau diberi kesempatan vaksin, ambil saja itu vaksin. Muhammadiyah sudah membuat fatwanya bahwa vaksin bagian dari ikhtiar. Saya sudah, tapi baru kiri. Besok Senin yang ke kanan. Karena saya dianggap sudah tua. Pada awalnya saya dianggap muda. Jadi pada saat vaksin pertama, Bapak nanti datang lagi 2 pekan. Saya datang, begitu lihat di monitor komputernya, wah Bapak tidak ada di sini. Loh bagaimana kok nggak ada? Mau saya diundang hari ini. Nggak tahu gimana ini. Ternyata lama-lama dilacak, usia saya yang mendekati 60 itu dianggap sudah umur 60 oleh komputer. Akhirnya harus datang 2 pekan berikutnya. Ya besok itu rencananya. Jadi saya dianggap sudah tua lah gitu ya. Padahal saya masih merasa muda banget saya ini. Ya mudah-mudahan tenaganya tetap muda walaupun usianya tua ya. Nah, jadi kembali ke sini para jamaah ya. Ini tadi tentang umroh ya. Jadi kalau bisa kita memprogram bisa umroh pada bulan Ramadan ya. Ya alasannya tadi itu, pertama kita bisa
umroh dengan nilai seperti haji bersama Nabi. Yang kedua, kita bisa iktikaf nanti di situ, walaupun iktikafnya masih mungkin part time. Part time itu ada dua, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa jam. Nah, kalau bisa nyoba 3 hari kali 24 jam kan bagus itu. Itu kita juga di sini belum pernah itu. Tapi saya pernah suatu ketika para jamaah di sebuah masjid, waktu saya ceramah tarawih, saya tanya, apakah ada di antara Bapak yang program itikaf 10 hari? Ada Pak, saya Pak. Alhamdulillah, ada satu orang tua itu. Kira-kira usianya di atas 70 tahun. Jadi mulai tanggal 21 itu sudah masuk masjid dia. Malam 21 itu. Sampai nanti Idul Fitri atau malam baru keluar. Ada itu, 1-2 orang kemarin. Nah, itu masalah umrah para jamaah, silakan ya. Nanti bisa dikoordinir oleh Al-Ilham begitu ya. umrohnya. Yang ketujuh, menyambut Lailatul Qadar. Ini sangat terkait dengan masalah itikaf tadi. Saya perlu kita khususkan karena apa? Karena Lailatul Qadar kan hanya 1 malam. Dari 10 hari tadi itu ada 1 malam yang masuk Lailatul Qadar. Dan itu pasti. Itu pasti. Hanya persoalannya apakah kita pada pas hari itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah. Itu persoalannya. Nah, itu sebabnya maka Nabi menganjurkan usahakan 10 hari ini dipadatkan amalnya supaya ketemu dengan Lailatul Qadar itu. Jangan sampai kita padat malam 1 sampai 26 misalnya, kemudian malam 27 pas datang Lailatul Qadar misalnya, pas kita lagi lemes-lemesnya awak sehingga nggak kuat ibadah gitu, kan iman banget itu. Gara-gara salah manajemen, makannya kakean misalnya. Allah ya, jadi kita jauh-jauh begini minta kepada Allah agar diberikan kesehatan lahir batin. Waktu masuk Ramadan bisa ibadah maksimal, sehat lahir batin. Malamnya banyak digunakan untuk ya qoma Ramadan, qoma Lailatul Qadar. Ada hadisnya lagi itu. Barang siapa memperbanyak ibadah qoma Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Itu ada juga. Ghufirlahu ma taqaddama min dzambi, ada juga itu hadisnya. Nah, kemudian diantara tafsir dari Lailatul Qadri khairum minal syahr adalah bahwa amal ibadah yang kita lakukan pada saat itu, mungkin sholat tahajudnya atau sholat tarawihnya atau membaca Qur'annya atau sedekahnya pada saat itu nilainya sama dengan sedekah kali berapa? 83 tahun atau 1000 bulan. Artinya luar biasa itu kan. Nah, kita bagi orang beriman mesti sangat bersemangat itu untuk memburu itu, untuk menyambut Lailatul Qadar itu. Nah, di antara bacaan doa yang disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah adalah quli, ucapkanlah wahai istriku Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Intinya kan minta ampun itu. Jadi kita itu sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh kita adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa puasa diampuni, siapa sholat malam diampuni, siapa mulut terus diampuni. Itu hadisnya begitu semua. Betapa yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah pengampunan dari Allah. Kenapa begitu? Karena kita tuh banyak salah. Kita tuh banyak kesalahan. Kesalahan batin, kesalahan lahir, wakeh. Nah, itulah mulai dari sholat saja dibacaan itu kan banyak kita minta ampun. Setelah sholat minta ampun lagi 3 kali paling tidak itu. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya banyak melakukan kesalahan, tetapi Allah diberi kesempatan minta ampun, dan Allah berjanji akan mengampuni kalau kita menggunakan momentum untuk suka meminta ampun tadi itu. Nah, para jamaah, secara umum dalam hadis dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya pada 10 hari terakhir di tanggal yang ganjil. Ya, tapi ini problematika di kalangan ahli fikih
Karena di antara umat itu untuk menetapkan awal Ramadan sudah beda. Kadang-kadang kan, nah ketika awal Ramadan beda, pasti genap ganjilnya jadi beda. Karena itulah maka jangan terlalu fokus di ganjil, tetapi fokus di 10 hari terakhir. Nah itu yang paling aman, fokus di 10 hari terakhir, bukan fokus di ganjil. Tapi kalau sekarang ini, insya Allah kan bareng ya. Seluruh Indonesia ini selalu bareng. Nggak tahu kalau ada kelompok kecil nanti ya yang mendahului, besok ada mendahului itu. Walaupun NU Muhammad sudah menyatu gitu, masih ada kelompok kecil mendahului itu. Nah, kalau seperti itu kita lebih yakin insya Allah yang ganjil ya bareng-bareng gitu. Yang terakhir para jamaah, terakhir ini adalah usahakan di bulan Ramadan itu memperbanyak zikir, berdoa, dan istighfar. Istighfar itu terutama pada saat sahur. Jadi berarti mulai sekitar jam 2 sampai jam 4 itu perbanyak istighfar. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menjelaskan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka orang-orang soleh itu pada minta ampun kepada Allah. Itu beberapa ayat menyebutkan seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kita sahur usahakan jangan hanya makan minum saja, tapi sempatkan sebagian waktu untuk istighfar. Nah, istighfar itu kan macam-macam, mulai dari yang ringan kan astagfirullah itu sudah cukup. Ada yang subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, syukur kalau kita bisa membaca yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika wa abu dzambi faghfirli, dan seterusnya itu ya. Jadi ini sebaiknya kita baca. Kalau belum hafal ya baca teks saja, dilaminating ben awet gak rusak-rusak. Nah, begitu kita malam itu atau di sebagian rumah kayak gitu dibikin apa namanya itu ya, figura semacam itu yang gede ngono. Jadi waktu kita sahur itu sambil jalan itu atau di tempat mana itu rumah kita yang mudah dipandang, baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kan ini. Jadi kita akhirnya terpandu, terbimbing. Nah, lama-lama kalau kita niat menghafal, hafal itu. Kalau nggak menghafal, selamanya nggak hafal itu. Nggak ada niat itu, sehingga mengandalkan maca terus. Nah, para jamaah, barangkali itu yang bisa kita sajikan pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, kita semua diberi kesehatan lahir batin, kita semua diberi kesempatan untuk bisa banyak beramal di bulan Ramadan nanti, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Baik, saya kira itu. Kalau ada yang bertanya, mungkin 1-2 dipersilakan. Cukup ya? Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.